F1 ini lagi FOMO Ramadan apa gimana guys? Kok libur sebulan gitu? Welcome back to The Constructor, talk about motorsport, produced by Bramslock Media. Dan kali ini kita mau bahas tentang apa yang terjadi setelah Grand Prix Jepang ya, di mana di bulan April ini harusnya ada dua Grand Prix ya, yakni Grand Prix Bahrain dan juga Grand Prix Arab Saudi. Tapi karena si tua bangka yang harusnya sudah mati itu tidak mati-mati ya, dan memutuskan untuk bikin huru-hara di Iran sana, akhirnya ya dua Grand Prix ini harus libur. Bukan libur sih, yang satu dipospon, yang satunya lagi dibatalin gitu ya. Dan apa namanya Stes. yang oke, aman. Dan yang satunya lagi apa, Oke. dan ada beberapa event yang juga dibatalkan dan ditunda ya. MotoGP di Qatar ditunda, kemudian 1812 kilometer. Bahrain apa Qatar sih yang 1812? Qatar, Qatar. Doha. Qatar. Oke, Qatar. yang 1812 Qatar dimundur ya. Jadi ya Oke. ada banyak hal yang terjadi gitu ya. Jadi intinya adalah semoga Trump cepat mati. Malah Weh, Trump weh, ini. weh, 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 weh. Aduh. Hey, Jangan. gara-gara Trump sekarang diesel. Ya, kasihan yang mobil diesel ya. Kita daripada kelamaan malah kemana-mana. Sudah bersama saya ada Mimin Lontong Balap, ada Bapak Dharma. Gimana kabar Bapak Dharma? Ya, ini gue sorry agak telat ya. Oke, nggak apa-apa, tenang, Parah tenang, tenang, men, tenang. jalan macet parah. Cuy, ini gue baru selesai mandi juga. Waduh, kelihatan ya masih Iya, basah itu rambut ya. iya, rambut gue masih basah, ini gue prepare juga masih kurang nih. Oke, oke. Gitu. Kemudian Yes. dan beliau juga adalah eksekutif advisor The Constructor. Kemudian ada eksekutif advisor The Constructor juga ada Pak Tara. Gimana kabar Pak Tara? Ah, sibuk-sibuk sih tapi baik-baik aja. Ini katanya yang mau nerusin AUFA ya, AUFA AOC ya, di OSN Informatika gitu ya. Ya, kita doakan semoga beliau bisa lolos OSN ya guys ya. Bahkan minimal Amin. medal gitu ya. Amin. Oke, dan sudah Yoi. bersama kita juga ada Mimin Yearly Breaking, ada Pak Gufron. Gimana kabar Pak Gufron? Alhamdulillah sehat. Malang, Prepon Malang. Wes, ya begitulah. Ya, Kadang begitulah. hujan, kadang enggak. Wah, ini Bogor dari kemarin hujan terus nih ya. Nggak tahu, Jakarta gimana nih Bapak-bapak dua nih? Sama. Kalau sama ya, oh, berarti kita senasib ya. Oke, 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 oke. Iya. Kita untuk episode kali ini membawa 4 topik ya, dan kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari banyaknya hal-hal yang mengguncang Milton Keynes ya, di mana kabar terbarunya adalah Bapak GP kita yang menjadi salah satu dari dynamic duonya Red Bull Racing akan hengkang dari Milton Keynes di eh, karena kontraknya dia buat McLaren tuh di 2028. Tapi karena ada periode gardening leaving, berarti harusnya akhir 2026 udah pamit gitu ya. Dan Red Bull kalau tidak salah berapa hari yang lalu melakukan perombakan besar ya di beberapa hal teknis gitu ya. Dan sepertinya akan ada banyak hal yang terjadi sebelum Miami Grand Prix ya. Tapi memang sejak kepergian tokoh-tokoh pentingnya seperti Jonathan Whitley, kemudian Rob Marshall, kemudian apa namanya Adrian Newey, Horner, dan apa namanya Bapak Helmut gitu ya. Ada banyak hal yang kemudian mewarnai Red Bull Racing, termasuk usaha mereka untuk kembali kompetitif yang sepertinya susah sekali gitu ya, terlihat dari ini ya. Dan ditambah dengan Red Bull yang kemungkinan besar tidak akan dapat A2 ya, karena ternyata mesinnya tidak begitu jauh jarak powernya dengan mesin Mercedes. Berarti sebenarnya omongan Pak Toto di Precision tuh ada benernya gitu ya, bahwa mesin RPPT itu adalah mesin yang kencang sebenarnya. Oke, mungkin saya mau persilakan dulu kepada Bapak Dharma. Coba mungkin apa yang Bapak coba amati dari apa yang terjadi di Milton Keynes? Oke, jadi sorry. Jadi gini, kabarnya ya. eh Tadi gue barusan baca-baca juga kalau di Milton, bukan Milton Keynes ya, Red Bull ya. Iya. Itu ternyata mereka benchmarknya bukan Mercy gitu. Mereka benchmark ya, ngeri kan. Nah, kalau misalnya benar ya berarti ya mereka emang udah pasti nggak bakal dapat A2 kan gitu. Betul. Dan Mercedes kemungkinan mereka dapat
kalau misalnya benar rumor itu, karena katanya mereka itu sekitar di hampir pas lah 2% ketertinggalannya. Itu baru kabarnya. Nah, ya itu menarik sih kata gue, karena Red Bull ini kan emang kita udah tahu di present testing di musim ini sebenarnya itu mesin mereka tuh emang kenceng. Cuman banyak kekurangannya juga. Kekurangannya itu ya pasti reliability dan manajemen baterainya nggak sebagus Mercy. Ya sasisnya mah udahlah itu obesitas itu sasisnya. Pak Pierre. Ya. Iya, sasisnya obesitas. Jadi iya, itu sih kata gue. Jadi menurut gue ini bisa jadi apa ya? Bakal menjadi tantangan berat lah buat mereka karena kalau gitu kan berarti mereka benar-benar harus improve dari sasisnya di mana ya harus gitu dan tapi reliability issue-nya ini yang bakal jadi masalah kata gue gitu. Oke, Gitu sih oke. kata gue. Oke, kalau dari Mas Gufron sendiri apa yang Mas Gufron amati dari apa yang terjadi atau huru-hara yang terjadi di Milton Keynes, Mas Gufron? Ya selalu pasti ada orang dari tim pasti ada yang keluar dan masuk, namun ya dari Red Bull pasti banyak yang keluar jauh dari saat ini, terlebih lagi setelah founder dari Red Bull mungkin namanya agak Dietrich lupa, Mateschitz. ya betul itu kan sejak dia meninggal pun sudah banyak huru-hara dan banyak orang-orang penting yang keluar dan mungkin juga tim amburadul mungkin karena itu sama juga chassisnya yang sedikit overweight itu ya juga menjadi masalah besar. Oke, oke. Tapi mungkin menarik ini ya, karena saya tuh penasaran nih, mungkin bisa dijawab juga oleh Pak Dharma. Mungkin ke Pak Dharma dulu. Sebenarnya ini tuh siklus normal nggak sih ketika apa namanya, kan kalau yang saya pernah sebut tuh kan jadi Red Bull itu sekarang ada di tahapan untuk regenerasi gitu kan. Jadi keluarnya orang-orang ini gitu yang ibaratnya dulunya jadi founding fathers, jadi peletak dasar itu kemudian keluar, lalu pondasi ini mau dibangun ulang gitu, dibangun ulang dengan Mekis, kemudian apa namanya Pierre Wache, walaupun Pierre Wache kayaknya rumor-rumornya apa namanya posisinya cukup goyang gitu ya karena sasisnya yang gendut itu. Nah, apakah ini adalah siklus normal gitu bagi tim besar selevel Red Bull atau sebenarnya emang ini seperti yang selalu digaungkan beberapa orang, ini adalah downfall Red Bull Racing, Bang Dharma? Itu kan gue udah sempet mention dari entah kapan lah pokoknya semenjak Adrian Newey keluar itu gue udah ada ngomong kalau ya Red Bull ini pasti bakal downfall gitu loh dan apalagi kan banyak apa karyawan-karyawan ternamanya udah keluar ya gitu kan dan menurut gue ya ini siklusnya normal apalagi untuk tim yang emang dulu tuh didesain mobil sama Adrian Newey gitu kita lihat sendiri kan Williams semenjak udah ditinggal Adrian Newey kayak gimana McLaren mungkin exception ya dia mereka masih bagus walaupun beberapa tahun kemudian bakal downfall juga gitu kan nggak menang gelar juara dunia lagi terus macam-macam lah gitu kan kasus Red Bull mungkin bisa jadi berikutnya gitu tapi ya itu siklus normal dan menurut gue justru harus apalagi kalau misalnya ntar Max Verstappen cabut pun gue rasa itu bisa jadi positif negatif juga buat Red Bull positifnya apa ya mereka bisa lebih fokus nih bangun nih pondasi baru karena pondasi yang lama kan udah keluar tuh semuanya udah pada caw semua nah saatnya lah mereka bangun fondasi yang baru ini entah itu nanti Isaac Hadjar, Lindblad siapapun fokus aja di situ dan butuh waktu emang dan ini kan siklusnya mirip sama kayak mantan tim Orange di sebelah itu kan ya nggak Iya lagi, gitu. bener. Iya kan, dan itu normal dan butuh waktu. Apalagi kalau mengingat Red Bull sekarang mereka udah merupakan pabrikan mesin dengan RBPT ditambah Ford, ya percaya aja mereka mungkin 2-3 tahun membaik. Asalkan arahnya bener aja gitu. Mesin udah bagus, mobilnya aja. Sasisnya. Iya, sasisnya yang maha gendut itu ya guys ya. Berapa kilo kemarin? Iya. 25 apa 70? Nggak nyampe 20 kayaknya. Something 10 something itu lah Iya, kalau nggak salah. Karena itu kan 10. termasuk weight pembalap juga kalau nggak salah yang 20 itu. Oh, oke. Ya itu apa namanya kayaknya Verstappen harus intermittent fasting gitu.
bukan max-nya lah. Oh iya, iya. Oke, Mobilnya yang harus iya, intermittent. intermittent apa ya? Ya itu Iya. makanya kayaknya mobil Red Bull tuh harus puasa kan mumpung F1 libur nih sebulan nih ya. Puasa polanya kayak Ramadan gitu gitu. Oke, oke. Iya. Pak Tara gimana Pak Tara ngelihat ini apa soal Red Bull dan A2 ini karena ternyata kan benar kan kalau apa bukan benar lebih tepatnya mengarah ke benar kalau ternyata mesinnya Red Bull tuh benchmark gitu kan dan apa namanya tadinya saya tuh menganggap bahwa tadinya tuh kontendernya itu satu Mercedes, dua Ferrari gitu kan. Karena terlihat Ferrari, terutama Ferrari itu di beberapa race tuh di tiga race pertama ini tuh kekuatannya tuh ada di start ya gitu, yang maha kencang gitu kayak gitu. Nah, gimana Bapak ngeliat soal A2 nih? Soal A2 ya. Sebenarnya kalau masalah Red Bull dulu ya, masalah Red Bull internal dulu. Yaitu saya sendiri lihatnya itu dari bisa di trace back ke sama yang tadi diomongin sama Mas Gufron, itu ada di meninggalnya di Track Motorships. Iya, Nah, di situ kan setahu saya kan ada power struggle ya, antara putranya di track sama pihak dari Thailand. oke. Nah, menurut saya pribadi yang saya lihat itu tuh emang mulai chaos Red Bull secara internal tuh dari situ. Apalagi ditambah horn dog files yang Google Drive Infamous itu pencemaran nama baik Red Bull kan otomatis. Hmm. Terus ya pokoknya sebenarnya secara work ethic Red Bull kayaknya emang itu udah hancur dari tahun 2022, 2023, 2024 tuh udah mulai anjlok banget. Nah, 2026 itu sama ya. Sebenarnya hampir semua yang nonton Formula One tuh kira kalau Red Bull tuh emang ketinggalan di mesinnya. Sebenarnya report A2 yang official tuh belum ada ya? Apa udah? Belum. Itu Masih kalau spekulasi yang belum ya? tadi di share tuh masih rumor ya Bang Dharma ya? Yang di rumor sama GP Racing F1 tuh baru rumor ya? Iya, itu baru rumor karena untuk pastinya kita harus tunggu ya mungkin something around Miami Kanada lah untuk pastinya gitu. Oke. Mangga, Soalnya Pak Tara. beda-beda rumornya. Heeh. Iya. Ya makanya itu sih sebenarnya kalau emang bener Red Bull itu istilahnya nggak nyampe 2% lebih lambat daripada mesin Mercedes. Apalagi kalau emang jadi benchmarknya untuk tim-tim, itu sebenarnya udah bisa jadi warning besar banget buat Red Bull, apalagi di departemen chassis. Soalnya kan nggak mungkin juga drivernya yang dimasalahkan. Mereka ada Max Verstappen, mereka ada Isaac Hadjar yang dari rookie tahun kemarin juga udah sebenarnya udah impresif ya. Jadi itu bener-bener entah di weight dan size dari mobilnya, berat dari mobilnya, overweightnya itu, atau emang aerodinamikanya yang problematik. Hmm. Ya mungkin dari departemen itu bisa di lagi. Ya itu sih sebenarnya. Oke, oke. Nah, em, tapi yang jadi topik saya juga sebelum kita balik ke topik selanjutnya adalah apakah Red Bull dalam waktu dekat, anggaplah ternyata memang Red Bull jadi benchmark gitu untuk urusan powertrain gitu. Apakah Red Bull dalam beberapa season ke depan itu bisa kemudian untuk berada di jalur mengejar juara lagi? Atau emang kita akan melihat Red Bull di era-era yang rada cukup gelap, terutama di periode dari 2014 sampai 2018 ya kalau nggak salah atau 2019 gitu, di mana kemudian itu era di mana ya kendati Red Bull itu memenangkan sejumlah Grand Prix tapi bukan yang dalam posisi kontender gitu. Nah, mungkin dari Pak Gufran dulu. Apakah kita akan melihat Red Bull sebagai kontender lagi dalam waktu dekat atau emang Red Bull butuh proses yang lebih lama untuk bisa ada di jalur perebutan gelar lagi gitu? Mengenai Red Bull itu mungkin sudah dari dulu ya masalahnya mengenai perubahan regulasi mesin layaknya 2014 kemarin juga amburadul juga. Namun menurut analisis saya juga sama, mungkin juga di akhir periode mesin yang baru ini akan overpower, tapi untuk jangka mungkin sampai 3 atau 4 tahun ke depan
enggak, tapi ya mereka tetap fokus ke pembalap di junior sama di Racing Bull juga, karena juga mereka fokus untuk mengembangkan pembalap-pembalap muda yang cukup terampil di bidangnya. Nah, dan sebenarnya salah satu nama yang mau saya mention ini adalah pembalap favoritnya Bapak Dharma gitu ya. Siapa lagi kalau betul. bukan Mister Boom Boom Klet aka Nicola Solov gitu ya. Itu apa yang menurut saya nih ya, menurut saya anggap kemudian Verstappen membuka pintu keluar dari F1 musim ini gitu ya. Maka Solov yang akan berkemungkinan untuk menggantikan siapa namanya yang itu ini menggantikan Arvid Lindblad di Racing Bulls Oh gitu ya. ya. Nah, gimana Pak Dar? Ntar sama pertanyaan Oke, dulu. Nikola Solov ya. Oke, jadi gini, Nikola Solov tuh pembalap yang oke lah, solid lah, ya kan di F3. Tapi sayangnya di F3 dia 3 musim ya, di mana itu menurut gua kurang sih. Apalagi nggak juara juga tuh gitu. Tapi potensialnya ada, masih muda juga kan. 2000 Iya. berapa deh? 2006, something gitu lah. 2000 ya 2000-an lah pastinya, lebih muda dari gua. Nah, tapi di F2 ini nih musim F2 tuh emang sekarang kita tahu sendiri kan. Kayak loteri. Iya. Ibaratnya kayak Mekachrome lotre. Mekachrome tuh iya, Mekachrome tuh ibaratnya kayak milih aja mana tuh yang kira-kira mereka bakal ceter kena masalah reliability. Nah, udah itu. Nggak mikir siapa, yang penting pakai lotre aja udah gitu. Nah, takutnya kan Nikola Solov kena itu, dan walaupun emang kita nggak bisa menyalahkan juga kalau misalnya emang ada kasus seperti itu, tapi tetap aja hasil F2-nya kan juga penting, apalagi dia juga belum ada testing TPC dan sebagainya macamnya kalau nggak salah seingat gue. Karena TPC itu menurut gue sekarang udah lebih penting dari hasil F2. Ya kan? Kayak Arvid Lindblad, kenapa mereka naikin Arvid Lindblad walaupun F2-nya kayak gitu, ya mereka dari TPC-nya ini bagus, masih muda, Iya. punya potensi buat berkembang, ya udah kita. Dan dia kan diambilin emang aja. sering diturunin Gitu. juga kan Bang Dharma di free practice. Kemungkinan Nikola Solov tahun ini bakal sama digituin antara Nikola Solov sama katanya Yuki itu masih bisa turun ya. Gue nggak ngerti tuh kok bisa turun dia Yuki ya. Atau Ayumu Iwasa gitu kan. Nah tapi gini, sebenarnya ini kan kita ngomongin itu ya driver market sedikit berarti kan ya. Oke. Kalau misalnya nih Red Bull nggak puas sama Nikola Solov tapi Max cabut, dan mungkin mereka let's say ambil Arvid Lindblad ke Red Bull, ya kan? Kalau misalnya mereka nggak mau ambil Solov, gue tahu ambil satu orang nih siapa? Siapa tuh? Aaron di Alpine. Ambil aja. dibajak Alpine dari nggak sebelah bakal dong. dia juga. Iya, maksudnya Alpine juga kayak nggak butuh dia juga, ya udah ngapain sih? Mending kalau emang mungkin kalau zamannya Marco, gue percaya dia bisa ngelakuin itu, karena dulu Marco sempat komen juga soal Aaron, katanya, nih orang kenceng juga qualifying pace-nya, ini bisa nih kalau kita ambil, tapi kan ya karena keterbatasan nggak bisa. Sekarang Marco nggak ada, tapi ya you'll never know lah kata gue, gitu. Tapi emang Tapi Aaron tuh lucu sih, karena ini dua-duanya kan itu. Tapi emang Aaron tuh di Alpine tuh emang hidup segan mati tak mau sih dia tuh. Iya, maksud gue kayak ya lah ada si Mahadasyat itu di sono dan kayaknya hubungan dia sama Mercy juga nggak sebagus itu juga, kan Alpine pakai Mercy sekarang ya. Jadi mungkin ya bisa lah pindah ke sebelah, ya kan. Lu bilang Bulgaria belum ada pembalap F1, Estonia juga belum ada. Iya. Gimana ya Bang? Iya gitu kan, sih. Kalau gue sih saran gue gitu. Ya kan secara line kan yang lempeng kan ya Solov. Kalau tiba-tiba bajak Aaron kan itu namanya plot twist. Iya, plot twist. Dan gue menyarankan itu kalau Solov nggak bagus F2-nya, tapi kan kalau F2-nya bagus ya udah ambil aja Solov. Ngapain ambil yang lain ya kan? Iya. Oke. Tadi saya Pak Tara gimana soal soal masa depan Red Bull gitu ya? Apakah emang kita akan melihat dia ada di perebutan gelar lagi gitu, atau kita akan melihat dia akan berproses cukup lama gitu? Sebenarnya nggak kelihatan sih Red Bull buat jadi kontender di mungkin 2, 3, 4, 5 tahun, mungkin 5 tahun ya, 2-3 tahun ke depan kayaknya sebenarnya nggak kelihatan. Tapi you never know. Kayak McLaren pas awal-awal ground effect era kan juga, kalau ngomong
McLaren nanti jadi title contender bahkan jadi WCC, itu kayak orang gila kan istilahnya. Jelas, Awal-awal 2022, awal 2023 kan Iya. gitu. Pasti kelihatan kayak orang gila. Mungkin big if-nya bener-bener capital if banget. Mungkin Red Bull bisa comeback asal regulasinya itu stay. Kayak maksudnya nggak ganti-ganti regulasi tiap Oh, nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada ya, utak-atik nggak ada. regulasi. Otak-atik regulasi, tapi yang lumayan gede itu mungkin mereka bisa di situ. Soalnya ya bisa dilihat juga sih sebenarnya Red Bull tuh emang 2014 juga kayak gitu kan ya. Dari awal regulation change besar dari mesinnya, mungkin performanya kurang memuaskan, tapi akhir-akhirnya you know championship juga. Habis itu ke regulasi selanjutnya di Ground Fast era dia bisa Max Verstappen bisa the last lap overtake itu bisa mengambil World Drivers Championship. Jadi ya never say never, everything is possible, semuanya bisa. Ya tapi menurut saya pribadi 2-3 tahun ke depan tuh nggak ada not a chance. Everything is possible itu termasuk King Maharaja itu juara dunia nggak? Gimana ya? Sebenarnya ya kalau everything itu everything, nggak ada limit. Jadi who knows? Oh, tuh Bang Narma who knows. Jadi Bang Narma harus berbahagia tuh karena bisa jadi kejadian. Walaupun Gitu kayaknya ya. Bang Narma untuk mengucapkan itu kayaknya berat sekali kayaknya. Sangat berat. Sangat berat. Oke. Berat. Mari kita beralih untuk membicarakan driver market ya. Sebenarnya driver market ini akan sangat ditentukan oleh Bapak Menir Belanda kita ini nih, karena terlihat sekali bahwa sekarang kan beliau malam ini tuh lagi ini ya, lagi kualifikasi Nürburgring 24 Hour ya. Iya, qualifying race. Ya qualifying race. Masih ada qualifying race. Nah, yang kalau nggak salah kena penalti kan ya? Turun 3 grid. Oh, turun 3 grid. Waduh, bahaya. Tapi still ya tuh, bayangin kemarin di NLS 2 itu disqualifying karena perkara set ban. Sekarang lagi qualifying race karena turun 3 grid. But still enjoy. Berarti apa? Berarti bukan masalah mobil, guys. Bukan. Ini masalah regulasinya gitu loh. Ya, dan ya ini akan sangat ini termasuk, tapi saya tuh pengen ini ya, bapak-bapak semua nih kayak mungkin ngasih satu analisa tentang driver market di 2027, karena saya ngerasa kayaknya akan ada satu pergeseran besar. Kita nggak ngomong Max ya, akan ada sebuah pergeseran yang sangat besar di 2027 terkait line up pembalap, terutama di tim-tim besar. Nah, mungkin dari Bapak Dharma dulu. Ya pastilah. Karena ya lu bilang tadi, kalau misalnya Max Verstappen pensiun itu kan bakal langsung kerasa domino efeknya. Siapa yang bakal ke Red Bull, nanti siapa yang bakal gantinya di Red Bull dan sebagainya. Jadi ya kita perlu satu domino efek itu, yang sayangnya kita nggak dapet di tahun lalu. Jadi ya gue bisa melihat, kan gue juga ada sempat prediksi juga sebenarnya kalau ya Max Verstappen tuh bisa aja keluar dari F1 setelah 2026. Malah bukan dia aja sebenarnya. Gue sempat prediksi Lewis sama Alonso juga. Tapi kayak kelihatannya dua itu enggak. Max paling besar sih, kata gue ya. Tapi kita lihat saja ambil contoh kalau misalnya Lewis juga ikutan, Alonso juga ikutan, itu sih bakal rame sih feeling gue ya. Bahkan sampai reserve driver yang tim-tim lain aja juga pasti bakal masuk gitu. Nggak cuma yang di F2 doang. Gitu sih. Jadi ya, lu mau mulai bahas dari mana dulu nih Bram? Lu mau bahas dari siapa yang bakal ganti dia dari Red Bull kah atau gimana? Kira-kira. Oke, anggaplah kemudian, tapi kalau yang gantiin dia di Red Bull kayaknya udah hampir pasti nggak sih? Atau Bang Dharma punya punya alternatif? Sebenarnya yang paling logik pasti ya Arvid Lindblad, karena kalau dia musim ini bisa ngalahin Lawson. Terus juga masih konsisten gitu-gitu. Mungkin bisa sekali bisa ngerepotin Red Bull, bisa aja. Tapi ya akan itu juga belum tentu pasti juga. Kalau feeling gue sih kalau mereka nggak mau ambil Arvid Lindblad, kan ada kandidat satu lagi tuh, misalnya mereka mau tuker
Max ke McLaren, Oscar ke Red Bull tuh ya gue kalau sebagai Oscar sih gue tolak mentah-mentah ya, tapi kalau Red Bull sih gue jadi Red Bull gue mau ambil Oscar ya gitu. Oscar sama Isaac tuh line up yang bagus, tapi ya anggap aja itu juga opsinya kurang bagus gitu kan, nggak gol Atau kurang ya udah gue realistis? kurang realistis. Gue sih jadi Red Bull, ini kan Red Bull udah baru ya, era Mekis, era Red Bull jadi anak baik, ambil Alex Albon anak baik. What? Itu gue udah bilang kemarin. Oh Ambil iya, Alex di itu Albon, ya, di karena- podcastnya Bang Kemal ya? bukan di podcast gue sendiri sebenarnya. Oh iya, di itu, Nggak, tapi- di apa namanya? Formation podcastnya? Lab. Ya, Formation Lab. Iya, gue udah bilang oke lah, ambil aja Albon. Kalau misalnya emang Williams tuh lagi udah nggak membaik dan mungkin Williams juga pengen cari opsi lain, entah siapa yang mereka mau ganti Albon, ya Albon mending ke Red Bull, kata gue. Itu bisa juga sebenarnya. Tapi yang paling logik ya Arvid Lindblad. Tapi Bang, Gitu. kalau seandainya emang anggaplah kemudian Albon tidak melihat prospek jelas dari Williams, kan dia kan bisa melakukan itu dari lama tuh. Kalau memang demikian. Iya, makanya gue bilang tadi antara dia yang udah nggak puas sama apa harapan palsunya James Vowles ya, atau Williamsnya yang mau gantiin dia, kan kita nggak pernah tahu. Kalau dia terus underperforming kayak gini, ya mungkin Williams juga nyari pembalap lain, ya kan? Gitu. Iya, dan Williams mau step up, anggaplah gitu. Iya, Williams putus seseorang, misalnya nggak tahu siapa, kalau Pinto mungkin nggak tahu juga gue ya. Balik lagi dong. Iya, maksudnya ya kita lihat aja. Tapi kan itu menurut gue kalau gue jadi Red Bull nggak bisa dapat Oscar, Arvid Lindblad perlu waktu, ya ambil Albon aja dalam jangka pendek. 1-2 tahun lah. Berarti Bisa juga, Albon tuh berarti nanti bakal kayak siapa ya? Ininya yang dia tuh emang didatangin cuma buat gantiin doang tuh siapa ya? Apa kayak Hamilton? Enggak, sebenarnya kalau situasi dia mirip kayak siapa sebenarnya? Mirip kayak Isaac Hadjar sebenarnya di tahun lalu. Dia kan diambil iya. sebagai jangka itu aja, mikir oh iyalah ini kita punya pembalap bagus tapi kita nggak expect banyak dari Isaac. Kita nunggu Arvid Lindblad aja, tau-taunya Isaac Hadjar melampaui ekspektasi. Iya, Red Bull. cakep. Satu podium lagi, walaupun agak Iya, sedikit makanya ini. dan gue bangga, gue lumayan nge-rap dia tinggi Isaac Hadjar waktu itu. Di saat orang-orang mungkin mikir dia cuman kayak penghangat kursinya Arvid Lindblad doang. Iya, apalagi Iya. kan dengan track recordnya di F2 yang sering ini kan, sering Apes dia. menyanyiakan peluang Ya itu. poin. Mega Chrome Lottery Iya, mereka kamu lotre. gitu. Dan Dia yang paling sering kena. Iya, benar. Kampos tuh ya, dia sama Marty. Nah, Oke. Iya, bener. Selain Red Bull Pak, mungkin yang menarik di mata Bapak Dharma mungkin? Ferrari sih, tapi itu pun juga harus nunggu Lewis ya. Charles kata gue pasti bakal stay lah, lihat proyeknya kayak gimana. Kontrak Tapi darah kalau itu Lewis kalau seandainya Charles mah. Iya, Lewis seandainya pensiun, ada dua opsi gila sih. Nggak, satunya normal lah. Oli Behrman naik pasti. Tapi bisa juga Max Verstappen meniru Sebastian Vettel pindah ke Ferrari. Ya kan? Itu gilanya. Tapi kan ya gitu sih agak jauh ya kata gue. Paling make sense Oli naik gitu. Oke. Pak Gufron, soal driver market Pak Gufron, ada yang mau di-highlight nggak? Untuk di highlight pasti Verstappen. Kan juga kemarin juga ada beberapa rumor orang mengatakan bahwa Verstappen akan mengakibatkan efek domino untuk pembalap keluar seperti yang dibilang Van der Mark, seperti Alonso, bahkan Lewis, dan mungkin musim kemarin pun juga dirumorkan bahwa Charles dan juga Lewis akan keluar dari Ferrari jika mobilnya tidak kompeten. Namun ya sekarang pun juga kita lihat bahwa mobilnya kompeten. Lalu ada yang mungkin bisa kita lihat bahwa yang pasti kemungkinan jika Verstappen pensiun maka akan beralih ke endurance, entah itu GT atau WEC, bahkan ya IMSA juga bahkan mungkin bisa possible. Lalu juga ada Yuki Tsunoda yang mungkin masuk WEC juga, tapi mungkin tidak untuk 2027. Ya, tidak untuk 2027. Iya, Kan Yuki juga, ya. kemarin kan juga ada berita bahwa Honda ingin menggait inter-European competition buat ikut WEC di kelas hypercar juga. Lalu juga
mengenai hypercar tersebut untuk ikut dengan mobil Honda, kemungkinan juga bakalan ngambil Robert Kubica. Wih, serem. Pemenang Lemang, pemenang Gacor Lemang ini. tahun kemarin ya? Yes, betul. Pemenang Lemang Ya. tahun kemarin, gila. Itu tangan udah cungkil masih bisa balapan, hebat sih. Apalagi Pak Gufran? eh Mungkin ya ini yang pasti sih yang Red Bull naik yakni Isaac, terus kok Isaac siapa? Lindblad? Yang satunya yes, Lindblad, Arvid. terus Ya. yang Racing Bulls mungkin Nicolas Solo bisa naik. Lalu kemungkinan juga Fernando Alonso juga pensiun karena sudah ketuaan. Nah, Dan ini siapa ini? Ini si ijo-ijo ini mau diganti siapa ini, Bapak nah, itu Alonso? agak bimbang. Sedangkan kan kalau misal Jack Crawford kan juga masih belum terlihat kan. Di F2 juga kemarin juga Kurang sih kata gue. Yes, betul. Hmm. Dan ya mungkin itu aja sih. Sama satu mungkin kalau semisal si Oliver Berman tahun 2027 naik ke Ferrari, dan kemungkinan Haas akan dimasuki oleh Rafa Kamara. Wah. Yuki tuh Aston bisa loh, Yuki Aston tuh sebenarnya. Oh, ya Bisa loh. bagus itu. Iya, karena Aston kan pasti kalau misal Alonso pensiun, mereka mungkin cari pembalap bintang lainnya. Tapi siapa pembalap bintang yang mau gabung ke tim seperti itu sekarang ya kan? Gempa bumi terus mobilnya gitu, vibrasi terus nggak ada. Iya, bergetar terus kayak HP kalau ada notif ya. Mungkin ya mereka terpaksa ambil pembalap yang lagi nyari seat aja, Yuki, Honda ya kan? Oh, Gitu. berarti Aston akan ngerekrut orang yang lagi BU gitu. Iya, lagi BU dan BK butuh kerja ya kan? Butuh uang dan butuh kerja. Iya. Tapi Benar-benar. soal Haas tadi menarik tuh. Apa ketika Berman akan dipromosikan ke Ferrari, entah menggantikan siapa di antara dua itu. Lalu kemudian datanglah Rafa Kamara. Nah, Rafa Kamara ini posisinya sebagai apa? Apakah sebagai drivernya Akademi Ferrari atau sebagai dia sudah tidak terikat lagi dengan Ferrari gitu. Kalau dia masih di Akademi Ferrari, wah ini berarti prospek Ferrari cerah gitu ya. Walaupun tidak untuk Rafanya ya, nggak tahu Rafanya cerah apa enggak gitu ya. Karena Cerah cuy, cerah dia, cerah banget. cerah. Rafa. Oke. Pak Tara gimana Pak Tara? Apa yang mau di-highlight soal driver market untuk 2026? Itu sorry 2027. Ini saya izin jawab FOMO ya. Pasti kunci utama bener-bener center itu pasti Max Verstappen. Soalnya gimana driver-driver lain mencari speed masuk, Verstappen tuh justru ditawarin dan dia mau dan emang ditawarin sih dari luar kan. Apalagi dari WEC bilang kalau semua tim tuh nge-welcome Max istilahnya dengan tangan terbuka, dengan celukan hangat. Itu mungkin bisa menjiwar banget buat Max Verstappen. Ya jadi itu sebenarnya kalau ini sebenarnya Max Verstappen itu punya ini ya kontrak sampai 2028 ya. Iya, Mas Tapi Dukan ada exit 2028 ya? clause. Yes, betul. Kalau nggak salah ya. Tapi kan pasti di kontrak itu pasti ada exit clause. Nah kalau sampai exit clause itu diaktifin, justru ribetnya ya itu balik lagi ke ya mungkin Lindblad bisa diangkat ke Red Bull, mungkin Lawson bisa masuk pickup atau sebenarnya gini, Soloff tuh kan emang dari F3 itu sebenarnya dia udah kelamaan kan buat standar-standar driver sekarang tuh 3 tahun tuh sebenarnya udah ancient banget gitu loh. Nah pas di F2 kenapa dia bagus sekarang? Sebenarnya nggak ada yang bisa bilang performa dia di F2 tuh bakal bagus apa enggak. Soalnya emang ini kan baru round pertama ya, terlalu early days banget buat ngomong nih orang pasti jadi wonder child atau gimana kan nggak mungkin juga di round 1 gitu. Jadi ya itu mungkin kalau emang Max Verstappen pindah kiblat ya yang pasti kan Lindblad yang kemungkinan banget itu Lindblad kan paling aman buat Red Bull tuh ngambil Lindblad. Kalau enggak yang tadi Mas Dharma bilang ambil Alex Albon buat sementara doang buat filler doang. Kalau Lindblad misal udah terlihat full potensialnya mungkin nanti bisa diambil Red Bull dan sebagainya. Yang kedua itu menurut saya itu ada McLaren. What? Sebenarnya enggak gini, sebentar. Oscar kalau emang
treat McLaren sebagai second drivernya Lando, apalagi Lando sekarang udah jadi World Driver Champion ya. Mungkin Zak tuh istilahnya apa ya? Bukan bias sih, cuman mungkin dia pengen prioritasin Lando dan lain-lain. Istilahnya Oscar tuh cuman jadi ya mungkin dia bisa gitu jadi World Champion, cuman kalau di hierarki timnya dia cuma jadi filler seat atau second driver buat Lando, dia mungkin nggak bakal tahan di situ kan. Mungkin bisa ada exit clause juga di kontrak dia atau apapun, itu di luar kendali di luar pengetahuan saya. Tapi kalau emang dia nggak happy di McLaren, masih ada opsi Red Bull. Ya pasti. Ntar, opsi Red Bull itu jatuhnya apa namanya, butterfly effect atau emang udah ditarget? Nggak, belum ditarget sebenarnya. Emang Oscar tuh emang nggak mungkin emang Oscar tuh merasa dijadiin second driver buat Lando lah yang emang udah world champion. Mungkin McLaren sekarang punya hierarki yang beda, bukan apa sih istilahnya, pokoknya yang mereka berdua tuh ada di equal terms, jadi dua-duanya itu first driver. Mungkin sekarang udah beda, mungkin ngomongnya masih Yepingnya itu masih dua first driver, cuman kan emang ada yang satu world champion, yang satu belum, kan mungkin ada bias yang ada di situ. Mungkin Oscar juga nggak nyaman di situ, Atau pengen kecemburuan misalnya, sosial gitu mungkin? ya bisa juga, bisa ya paling sensibel kemana ya sebenarnya buat Oscar kalau dia keluar McLaren nggak ada seat yang istilahnya apa ya, nggak ada seat yang menggiurkan banget, dan dari McLaren juga nggak ada driver yang menggiurkan banget gitu. Jadi sebenarnya kalau emang Oscar Red Bull keluar dan Oscar masuk Red Bull tuh, McLaren juga pasti bakal pusing dikit. Itu mungkin terjadi juga, tapi yang pasti yang paling kunci utamanya itu Oscar. Karena emang sebenarnya hubungan Oscar sama McLaren, terlepas tadi sempat disinggung soal first second driver gitu, tapi mau tidak mau McLaren akan sangat berhutang sama Oscar. Kenapa? Karena mereka bisa judun musim kemarin dan 2 musim kemarin ya karena ada Oscar juga gitu. Karena kan tidak mungkin kan Constructor Championship itu kan hanya berdiri dari seorang driver aja kan. Lihat aja kan Red Bull gitu kan, ngandelin Max doang kan ngap-ngapan gitu kan. Kendati dia bisa juara di 2024 gitu. Nah, jadi sebenarnya mungkin bukan mungkin ini di POV Oscar ya, tapi kalau di POV McLaren-nya sebenarnya tidak ada sebuah urgensi atau bahkan tidak ada advantage untuk menendang seorang Oscar Piastri gitu. Yang ada mereka malah riuh nanti kalau seandainya Oscar ini pamit dari McLaren gitu ya. Saya koreksi tadi, maksudnya kuncinya itu di Verstappen bukan di Oscar. Oh, kayak di Verstappen tadi agak typo butterfly effect berarti ya. Oke, gimana Pak? Ini cut boleh nggak? Oke, kan. Mau itu. Oke, gini. Jadi gue mau koreksi sedikit. Oscar dan McLaren itu kemungkinan situasinya berubah di tahun ini itu possible, tapi berubahnya gini. Kita lihat dari 3 race pertama Oscar itu unggul dari Lando di qualifying apalagi. Iya. Sayang aja di Australia dia mungkin vertigo dikit ya, nabrak gitu kan. Terus di Cina mobilnya nggak nyala. Di Cina mobilnya kena santet ya. Nah, di Jepang tuh akhirnya dapat potensi, bisa aja menang di situ loh. Padahal bayangin, di Jepang dua kali DNS, sekalinya balapan podium gitu ya. Iya, gue tadi sebenarnya kalau dia menang itu judul lebih lebih punchline lagi tuh. Iya, Oscar sekalinya balapan menang. Itu keren. Tapi oke. Tapi gini. Ya, tapi gini. Kalau misalnya kan Zac Brown tuh dari kemarin juga udah yapping. Oscar pasti bakal juara dunia. Kita bakal melakukan segalanya untuk bikin juara dunia. Yang nggak tahu lah tuh yapping beneran dari hati atau emang dalam hati doang. Gitu. Tapi sebenarnya yang sebenarnya bukan Oscar-nya yang nggak nyaman sama McLaren, tapi manajemennya. Yaitu tuh si Pak Weber, betul. Jadi Pak Weber tuh dia diam-diam juga katanya udah mulai nanya-nanya nih soal tim dia yang dulu. Red Bull gimana nih? Gitu. Tapi gue kalau jadi Oscar dan kalau gue jadi McLaren, udah keep aja.
Max Verstappen tentu pembalap yang bagus, tapi kan terbukti juga dia butuh mobil. Mobilnya kan? kenceng, Mobilnya bagus. kenceng, jadi tetap aja dia anomali, M-nya tuh manusia gitu. Nah. Jadi ya kita nggak usah terlalu mengagung-agungkan lagi dulu nih, karena ya terbukti nih regulasinya kurang, dia juga kurang suka, kayak gitu juga hasilnya. Nggak bisa berbuat apa yang dilakuin di 2025 gitu. Jadi ya McLaren line up udah bagus. Oscar Lando saling kerjasama, mereka udah menang 2 konstruktor, ngapain diganti? Kalau gue jadi Max, mending gue ke Mercy. Sebenarnya. Apalagi Pak Nggak usah ke Bapaknya McLaren. sudah sangat ini ya, sudah sangat fetish sama Bapak Max gitu ya. Iya, yang fetish sama Max dari dulu tuh Toto. Sebenarnya udah nggak usah ngomongin 2-3 tahun terakhir, Dari zaman F3. dia masih bocil. Iya, F3 gitu. Dan dia coba mengobati kesakitan itu dengan ngambil Kimi Antonelli, di mana lagi works juga Iya. Yes. gitu. Oke. Iya, jadi itu sih koreksi gue tadi. Tapi kalau di antara banyak ini ya, dari beberapa tim tuh menurut saya yang patut dinanti itu satu tadi Haas gitu ya. Kalau seandainya Oli Bearman dipromosikan untuk mengisi satu dari 2 kursi Ferrari yang kosong itu, entah karena pensiun atau karena harusnya Bapak Charles udah nggak muak ya karena mobilnya sudah kencang gitu ya, walaupun di start doang. Di start doang. Ya, Iya. mesinnya aja nggak kenceng mereka Iya, tuh maksudnya sebenarnya. Anda itu udah tahu, Anda mesinnya tidak sekencang Merc, Anda malah battle gitu kan. Belakang Anda George Russell gitu kan. Ya walaupun Tapi itu loh soal Ferrari, gue boleh itu dikit gak? Soal Ngomong-ngomong. Ferrari. Jadi kita kan tahu ya di awal tahun kemarin itu di 2025 khususnya udah banyak percakapan lah soal mesin Ferrari kan. Iya. Mesin mereka lontong, mesin mereka nggak bakal sekenceng Iya, rival-rival lainnya. intinya rumor-rumor tidak sedap dihembuskan lah gitu. Nah, mungkin sebenarnya mereka udah sadar ini dari akhir 2024. Jadi apa yang mereka lakuin sepertinya ini cuma asumsi liar aja, tapi 2025 itu mereka udah mikir, kayaknya kalau kita terlalu fokus di sini, takutnya jangka panjangnya nanti kita ya kayak Red Bull sekarang, malah lebih parah lagi dari Red Bull. Ya kan? Kalau Red Bull kan mereka mesin udah bagus, sasisnya jelek. Kalau Ferrari kebalikannya, mesinnya kurang, sasisnya tapi paling bagus dari yang lain. Jadi mereka mencoba untuk 2025 kita jadiin kelinci percobaan aja. Kita coba tes parts Oke. yang bagus-bagus atau yang menurut kita bakal bagus. Kalau misalnya ini berhasil, ya sudah. Kalau nggak berhasil, ya udah nggak usah dipakai lagi. Kita pakai lagi yang parts-parts 2024 ke mobil 2026 ini. Berarti Kan itu 2024 termasuk mereka push udah to bagus. pull itu termasuk di antaranya tuh. Iya, makanya mereka baik lagi kan ke apa ya, push ya mereka sekarang ya, push atau pull lupa gue. Tapi intinya udah sekarang baik lagi ke push. 2002. Iya, Dan dulu kan mereka pakai pull. Nah, itu nggak berhasil. Tire mereka jelek dan sebagainya, mobilnya juga susah dikendarain sama Lewis juga. Nah, mereka sadar, kita harus improve di bagian chassis dan downforce-nya intinya. Jadi untuk menutupi kelemahan mesin ini, yang dimana notabene masih jelek banget. Nah, itulah mengapa, dan menurut gue tuh berhasil, karena mereka udah plan ini dari kemarin-kemarin. Itu asumsi liar sih, tapi ini menarik gitu. Jadi mereka, mesin jelek, gini-gini, kita fokus ke chassis. Kita improve chassis kita, yang penting kita tuh jangan tertinggal banget. Tau-taunya bukan tertinggal, mereka lumayan unggul. Malah gue yakin dari awal akhir tahun lalu aja kayaknya nggak ada prediksi Ferrari bakal bersaing di depan. Mungkin kayak Red Bull sekarang lah ekspektasinya. Tapi bahkan kebalik jadinya. Jadi Red Bull yang diekspektasikan bakal kenceng, Ferrari yang diekspektasikan bakal melontong, malah nasibnya kebalik gitu. Sama mereka berpotensi dominasi loh musim depan, sedepan lah mungkin. Musim ini mungkin enggak, musim depan. A2 kan. Kalau misalnya mereka benar, let's say mereka dapat A22 kan. A22 itu kan berarti mereka dapat 2 update tahun ini sama 2 tahun depan. 4 kali. Mereka dari body language Fred tuh udah kelihatan. Kita tahu apa yang harus kita lakuin di mesin. Semoga aja ini works. Tapi gini, A2 tuh juga bisa jadi bumerang juga. Karena kan kita kan kalau ngomongin ini kita ngomongin soal update, jangan upgrade deh. Karena upgrade itu kan hasilnya. Iya, kata Bang Dharma kan update itu belum tentu upgrade. Update itu ya cuma perubahan kan di ICE-nya atau di itunya. Nah, kalau misalnya ini semua berhasil, A2 mereka manfaati dengan baik, sasisnya juga katanya di Miami mereka mau. Nah, ini nih yang gue takutin. Jujur gue sebenarnya takut nih kalau denger berita ini.
50% mobilnya bakal berbeda. Jujur gue takut men, sumpah. Karena itu yang diomongin di tahun lalu kan. Itu kerombak total mobil kita. Nah, yang ini gue takut nih biasanya. Tapi kita we'll see dulu. Kalau semuanya align, lu jangan heran deh kalau misalnya ini tim menang terus juara dunia dominasi tahun depan. Jangan kaget aja gitu. Oke. Karena Aduo ini game changer sebenarnya kata gue. Dan ini tuh sebenarnya ya kalau misalnya ada dominasi mungkin nggak bakal bertahan lama. Mungkin cuma setahun, 2 tahun. Nggak ada tuh yang kayak Mercy tahun lalu yang hybrid era awal-awal tuh 2014 sampai 2000 berapa mereka domain, nggak ada sih kayaknya kayak gitu lagi dengan Aduo ini. Oke, waktunya Harapannya kan gitu. untuk mengklip statement Bang Dharma ya guys ya, karena Tahun lalu ya. iya. Ya itu hancur itu. Tapi mungkin tertunda setahun mungkin. 2 tahun lah. Coba itu pas ingat kita podcast pertama kali itu awal Januari itu terus ngeliat Ferrari ini tiba-tiba keinget, oh iya Bang Darba pernah prediksi ini, klip gitu. Jadi bulian di mana-mana. Lu nggak mungkin ngomong gitu, Bram. Lu pasti ngomong ini gue udah tunggu-tunggu ini. Nggak mungkin lu mikir, oh iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Enggak ya, saya baru Bohong ingat. Anda. Semua saya baru ingat itu. Oke lah, ya gitu sih. Ya gitulah. Jadi ya apa namanya? Nih semoga ini nggak jadi jinx ya guys. Jinx Kita lihat Bapak aja. Dharma terbukti ampuh ya guys ya. Sudah berapa banyak tim yang terkena jinx oleh Mimin lontong balap ini ya gitu. Jinxnya sudah setara Nico Rosberg dan ini siapa namanya yang ahli matematika itu siapa? Oh, Jerome Pauline gitu. Waduh. Ya gitulah. Kita lihat aja. Ini kan cuman asumsi aja sebenarnya. Tapi soal Gitu. Aduo Game Changer tuh setuju sih Bang, karena apalagi kalau misalkan Aduo yang diberikan tuh signifikan gitu ya, maka akan jadi game changer banget gitu. Terutama tim-tim yang secara looks, kita ngomongnya looks ya, maksudnya looks secara kelihatannya sudah dominan, walaupun by data atau by pemeriksaan itu kemudian ternyata punya gap yang lumayan jauh yang akhirnya karena itulah mereka dapat Aduo, itu akan membuat mereka jadi semakin unggul gitu. Dan itu juga tercermin dari apa yang disampaikan Kimi Antonelli gitu ya, bahwa ya apa namanya bahkan sebelum Ferrari diberikan Aduo pun mereka sudah kuat gitu ya. Dengan diberikan Aduo ya mereka akan jadi lebih kuat, walaupun dilanjutkan oleh Kimi ya dia tidak takut gitu ya, karena mungkin dia beda dengan Mercedes. Iya, Aduo itu kan ada periode juga. Ada periodenya juga kan Aduo. Kalau misalnya mereka di periode 2, periode 3-nya udah unggul, ya mungkin apa yang mereka dapat di tahun depan itu, yang 2 kali update itu mungkin bakal dibatasin lagi. Itu gue juga baru baca tuh, BTW. Dibatasin atau di Gitu. downgrade kira-kira Bang Dharma? Ya, dibatasin dan di downgrade ya dua-duanya. Jadi mungkin di aspek apanya mungkin mereka bakal ditahan, terus dan sebagainya lah. Mungkin jatahnya dikurangin juga, ya semacam itulah. Iya. Berarti kalau di MotoGP itu mirip ini ya, mirip sistem konsesi berarti ya. Iya, kalau konsesi kan tapi kan dia kan seluruh parts dari motornya kan, mau itu aeronya apanya mereka bebas. Kalau di F1 ini kan Aduo cuma di bagian powertrainnya doang. Iya. Karena kan engine freeze soalnya. Betul. Dan Gitu. apa namanya, kalau Aduo itu kan dia kan setiap ini ya, dia kan dibagi 4 kayak satu musim tuh ya. Ininya. Tiga Oh 3. kali. 1 sampai 6, 7 sampai 12, 13 sampai 18. Balapan maksudnya. Oh, oke. Gitu. Iya. Cuman yang bingungnya itu ini kan Saudi sama Bahrain di cancel. Gua nggak tahu nih, mereka nanti bakal nerapin Aduonya tuh tunggu balapan ke-6-nya atau yang harusnya balapan ke-6 itu yang which is itu kan Kanada kalau nggak salah. Ya Iya, mungkin Kanada. itu. Mungkin Kanada sih kata gua di momennya. Oke. Kita akan lihat nanti ya. Oke, apa namanya, tadi ngomong driver market dan sempat menyinggung soal Aduo, terus tadi soal saya tadi satu khas tuh ya, 2 Aston Martin, karena sumpah itu saya berharap itu Pak Alonso ke dokter gitu. Itu mobil geter-geter gitu, kalau sampai orangnya masih waras sih hebat sih itu. Saya enggak, karena ini mengingatkan saya sama McLaren 2015 gitu ya, yang lagi di tes tiba-tiba mobilnya minggir terus ini. Kalau nggak salah Lebih parah ini kata gue ini. iya, kesetrum, dugaannya kesetrum atau apa, dan tidak ada footage ya, bayangin. Jadi itu sekarang udah jadi kayak rahasia dunia gitu ya. Konspirasi. Ya, konspirasi gitu ya. Dan apa namanya, selain Aston Martin juga
Termasuk juga jangan-jangan Stroll juga tidak akan selama itu karena dia udah mulai ngicip-ngicip GTW EC kalau nggak salah. GT World Eropa ya Kak Mas Gufron ya? Stroll tuh kemarin. Yes. Sama kalau nggak salah sama Roberto Merhi sama Maribo ya. Oh iya, sama Pak Roberto Merhi itu. Roberto Merhi itu Mahindra nggak sih? Yang Mahindra FE nggak sih? Lupa. Oh, sumpah itu udah lama banget tuh. Sumpah itu Iya. Roberto Merhi saya kira orang India, itu orang Spanyol. Apa Sama. namanya? Namanya sedikit mirip sih. Iya, namanya Merhi dan mukanya ya emang a lot of orang-orang Spanyol sih banyak yang mukanya mirip India sih, tapi nama Merhi ini Yes. udah nge-trigger jangan-jangan orang India beliau, oh ternyata orang Spanyol. Oke. Mari kita mereview balapan yang akan diselenggarakan 2 minggu lagi ya, Miami GP. Sebenarnya kekhawatiran saya dalam regulasi ini adalah kan kemarin kan kita udah lihat tuh tentang apa efek samping dari super clipping gitu ya. Apa yaitu ketika kecepatan berkurang secara signifikan gitu ya, mungkin sekitar 30 sampai 50 kph yang justru malah membuat mobil di belakangnya tuh ini refleks gitu kan, dan ya gitu apa yang terjadi dengan Oliver Berman dan bisa terjadi dengan mobil-mobil lain, apalagi Miami ini tracknya sempit gitu ya, tracknya sempit banyak blind spot gitu yang saya khawatirnya ya gitu, apalagi kan lurusannya panjang ya Miami itu kayak gitu. Nah mungkin kita akan mulai dari Pak Tara dulu soal Miami GP, Pak Tara. Yang pasti banget qualifying itu dominasi Mercedes. Langsung tembak Obvious nama dong. banget. Pasti Iya. banget. Middle sector sama sektor akhir itu udah kayak lu punya engine bagus, lu pasti menang. Gak mungkin banget enggak. Soalnya yang middle sector kan habis yang, maaf sebentar saya kasih map. Pokoknya yang sebelah yang sekarang bukan di RS zone ya namanya. Pokoknya yang straight line mode sebelah sini Iya. nih, Mm-mm. ini pasti udah unggul. Dari situ aja udah unggul Iya, gitu. udah makanan Apalagi Mercedes yang tuh. backstretch sebelah sini coba. Wah, Iya, itu masih lempeng nih. udah. Ya, super clippingnya juga pasti terasa banget di situ. Mm-mm. Mungkin yang tadinya kehilangan 60 km atau berapa lah yang pas di China kemarin, mungkin sekarang bisa ya sekitar situ lah, backstretch China sama backstretch Miami kan menurutnya emang sama-sama panjang gitu. Jadi mungkin super clippingnya juga bisa kelihatan banget di situ. Dan untuk racingnya sendiri gimana ya? Ya sebenarnya kalau mau ambil aman ya pasti Mercedes tuh. Untuk Ya. prediksi utama tuh yang paling aman tuh pasti Mercedes. Kan siapa tahu nanti kayak kemarin kan tiba-tiba Oscar P2 kan gitu. Itu pun kalau start Astornya. Iya. Oke. Pak Gufron, soal Miami GP. Untuk Miami GP itu hasilnya ya cukup bagus sih. Ya betul juga mengenai super clipping. Menurut saya untuk super clipping kan juga pasti nanti setelah kualifikasi fastest pole lap pasti akan disiarkan atau ditayangkan di YouTube, dan kemungkinan juga akan terjadi lagi yang setelah 130R di Suzuka ya, dari onboard terus ganti track cam. Pasti itu karena clipping itu. Lucu itu. Itu Ya. langsung dihujat tuh pasti itu. Lucu itu. Sepertinya betul Iya, lucu itu, sumpah. aneh. Dan terus ya pasti Aduh. saya juga berani mengatakan bahwa track yang jika race Formula E itu seru belum tentu untuk Formula One seru. Namun jika Formula One seru, sudah pasti untuk Formula E pasti seru. Iya. Sebenarnya kalau Miami yang FE kan dia kan cuma setengahnya doang kan dia tuh. Dan emang Iya betul. ya saya tuh sedang membayangkan itu kalau FE pakai layout F1 tuh gimana ya, itu pasti udah ada yang mogok itu pasti itu. Karena nggak bisa regen tuh, mau regen di mana coba itu yang straight line yang di sektor 3 itu. Panjang. Mau regen di mana coba gitu.
Aduh, Pak Dharma gimana Pak Dharma tentang Miami GP? Gue sih lebih bersyukur kita nggak balapan di Saudi ya, karena Saudi itu bisa lebih parah lagi super Aduh, clippingnya. saya takut Itu kan lagi. track Wow. penuh dengan high speed corner. Tuh. Iya, gue takutnya kasus Oli kejadian di situ tuh. Itu Iya. yang lebih ngeri lagi di situ tuh. Saudi itu ngeri loh kalau udah crash. Nah. Kita udah lihat di masa lalu. Dan Betul. untungnya kita lepas dari itu dulu lah untuk sementara, ya kan. Tapi untuk Miami, feeling gue ini bakal seru lah. Karena ya kita kan tahu lah racing di musim ini. Kalau kita ngomongin racing wise itu benar-benar jauh lebih better dibandingin ground effect. Tapi tetap ada kekurangan. Yang gue paling sangat amat kesel tuh ya super clipping khususnya di qualifying. Karena qualifying itu adalah sesi di mana lu gaspol, kenceng, nggak mikir hari esok. Tiba-tiba kalau lu cuma disuruh ngeden doang di lurusan itu nyebelin juga pasti. Udah gitu klipnya diganti dari onboard ke kamera drone gitu. Terus gue mikir gitu, emang lu pikir kita dongo gitu kan? Kan kita tahu permainan lu seperti apa, lu nggak usah lah, nggak perlu gitu. Kita udah tahu lah super clipping gini gitu, lu nggak perlu kayak kamu di hype banget lah gitu. Kita tuh udah iya kamu ketahuan bener lagu itu cocok tuh makanya. Ya, tapi ya di feeling gue Miami itu tracknya Mercy banget, high speed corner, lurusan panjang. Ya ini mirip-mirip kayak di sebenarnya sedikit mirip di Suzuka kemarin lah, tapi bedanya ini lebih parah lagi karena lurusan lebih panjang. Ini nightmare-nya Ferrari banget ini, soalnya mereka mesin kan masih belum kuat. Jadi ya feeling gue apa yang terjadi di Suzuka bakal kejadian lagi di Miami, di mana McLaren bakal di atasnya Ferrari gitu. Dan mungkin aja bisa nyolong kemenangan dari Mercy kali ini gitu. Okay. Dan ya gue nggak tahu siapa ya. Ya mungkin kita bisa lihat another McLaren win juga di Miami kan 2 balapan terakhir mereka menang kan ya. Oh iya, Dan kita 2024 juga jangan lupakan sprint. Norris, 2025 Norris kalau nggak salah. Norris apa Piastri 2025? Iya. Piastri 2025. Oh Piastri, oke. Iya. Ya good times. Nah terus apa namanya ya mungkin bisa kejadian ada sprint juga kan. Sprint tuh malah Antonelli main yang gitu. Mungkin Antonelli bakal unggul lagi dari George di sini karena for some reason gue nggak tahu ya. Mungkin Kimi Antonelli ini yang mungkin digadang-gadang sama Toto Wolff. Tunggu dia di leg Eropa, track yang dia udah kunjungin berkali-kali. Malah melempem dia tahun lalu di leg Eropa. Cuma dapat berapa poin ya kan. Malah di track Gacornya malah di leg Amerika. Leg Amerika yang dimana dia belum pernah kunjungin. Ini sama mungkin dia bakal unggul lagi di Miami. Dia itu udah alarm buat George juga sih sebenarnya kata gue ya. Ya gitu sih paling. Oke. Tapi karena tadi Bapak nyinggung George, saya penasaran. Apakah George sekarang posisinya terdesak? Ini situasi yang mirip banget kayak seper lah, pair pepaya tahun lalu, di mana yang muda itu lebih unggul dari yang senior. Dan kebetulan ini sama-sama 2019 rookies yang emang lagi kewalahan ya kan. Saya sebenarnya gini ya, gue kalau ngeliat George, dia tuh mungkin yang benar-benar emang secara pace kalah dari Kimi itu sebenarnya di Suzuka kemarin. Itu pun sebenarnya dia bisa aja di atas dia, kalau bukan karena timing safety car itu. Ya, nah menurut gue George secara pace masih di atas, tapi dia perlu weekend yang bersih karena di Shanghai weekend dia kurang bersih. Masalah apa tuh kemarin tuh di qualifying China. Terus di Jepang, ya emang dia pace-nya nggak ada, tapi sebenarnya bisa finish di atas kalau bukan karena timing safety car. Jadi secara weekend dia tuh nggak bersih kemarin di 2 ronde terakhir ini. Kalau weekendnya bersih, lu lihatlah di Melbourne ya kan, sedominan apa dia gitu. Jadi ya Kimi tentu kita perlu lihat juga Kimi ya, karena posisinya Kimi lagi di atas angin. Tapi ini yang menurut gue mungkin bakal jadi itu ya. Kalau kata gue, kalau lu kena mental, lu sebenarnya masih bisa bangkit. Tapi kalau lu hilang momentum, udah, lu mau gimana pun, lu perlu keajaiban sebenarnya. Mirip Piastri musim lalu ya. Oscar kalah musim lalu sebenarnya bukan karena mental, momentumnya hilang. Momentumnya pindah ke Lando, pindah ke Max, udah kemakan. Momentumnya hilang di mana, Bang? Di Monza. Oh, di Monza. Aduh itu Baku itu iya. Momen yang sangat-sangat annoying banget lagi itu. Iya, karena kenapa gue bilang momentum? Kita ambil contoh aja di Baku, oke lah dia crash, tapi itu juga ada berapa alasan juga, kayak weekend dia kurang bersih juga di situ. Terus juga di kota juga dia di Singapura dia ada kena tabrak sama Lando yang bukan salah dia. USA juga ketabrak sprintnya, itu kan momentum itu kan terus drop kan.
Betul. Gitu. Kalau lu kena mental, ya lu mungkin bakal bikin kesalahan 1, 2, 3 kali berturut-turut. Dia kan kesalahannya cuma di Baku sama di mana tuh Brazil sprint doang. Setelah itu kan oke-oke aja, maksudnya yang nggak bagus tapi ya itulah kan momentum. Nah kita perlu lihat Kimi. Kimi tuh kalau gue lihat dia pace tuh ada jelas, tapi ya ini nih will to will dia itu masih perlu perbaikan banget lah. Dua-duanya sih, George sama Kimi tuh perlu will to will yang bagus sih kata gue. George sudah kelihatan kalah terus sama Ferrari will to will ya kan. Kimi Antonelli masih ngawur berapa kali. Nabrak hajar, nabrak ini ya itulah makanya ada dapat nickname ya itulah Iya. nickname itu ya. Iya itu nickname haram bol itulah ya. Itu. Jadi iya kita perlu lihat sih kata gue. Dan ini gue nggak akan bilang oh ya Kimi bakal itu karena kita belajar dari musim lalu aja lah. Apapun bisa terjadi di F1 begitu cepat dan begitu juga upgrade ya kayak yang tadi dibilang sama Bang Tara ya kayak kalau Red Bull mungkin dia berapa tahun bisa tapi ya kita nggak pernah tahu 2-3 tahun mungkin bisa naik lagi karena ya McLaren buktikan di 2023 mereka kayak gitu yang tadinya parah habis langsung jadi papan atas ya gitu sih kata gue. Tapi kira-kira anything can happen itu termasuk King Maharaja Argentina itu Jordan nggak? Aduh itu lagi banget kayak ini orang ya. Makanya setiap kali ada pernyataan anything can happen itu akan saya ulti dengan pertanyaan apakah itu termasuk dengan King Maharaja Argentina itu juara dunia gitu. Jujur nih ya, gue jujur nih jujuran aja gue soal Colapinto ya. 3 balapan ini nggak banget kata gue. Jujur nggak banget. Even dia poin sih iya worth dia pastilah kan Alpine tuh udah nggak kayak musim lalu. Betul. A526 itu udah di atas Red Bull malah sekarang. Sedikit lah nggak lagi aduh. Iya, lu lihat Gasly mantatin Verstappen, mantatin Hajar, Colapinto coba mantatin Williams, Aston, Cadillac yang dimana emang udah seharusnya dia kayak gitu ya. Kalian dia yang paling bagus tuh di China doang, yang mana emang yang dia defense-nya bagus, gua akuin. Cuman ya itu apa namanya? Itu pun kalau bukan karena 2 McLaren cari takjil duluan, gue yakin nggak bakal dapat poin juga dia di situ. Ya kena tabrak juga sih ya, gitu kan. Gitu. Tapi enggak, kalau kata gue nih, kalau kayak gini terus, aduh, sorry tuh sih. Kalau kata gue sih, mending Flavio siap-siap aja dah. Telepon ya, cari keamanan. Kayaknya dia harus mulai itu. Iya, Pak, kalau kan mafia Pak, masa mafia kalah? Ya iya, itu maksud gue. Teleponnya itu mafia itu untuk melindungi dari apa ya itulah demo-demo dari juara Piala Dunia 2022 wes iya juara Piala Dunia 2022 iya nggak kata gue Colapinto perlu step up sih. Lu lihat Gasly lah sekenceng itu. Colapinto ya masih angin-anginan. Untuk pembalap yang lu bener-bener highly rated buat kayak iya lu nih harus diambil sekarang, kita harus kick Duhan sekarang buat dia kayak gitu hasilnya mau apa lu gitu. Iya. Walaupun sebenarnya akhirnya saya ngelihat kayaknya switch dengan Jack Duhan tuh ada benarnya bukan karena Colapintonya tapi karena Duhannya. Ya kata gue enggak sih, tetap enggak sih, gue nggak setuju. Terlalu awal lah kata gue. Iya, setahun lah kalau emang lo mau tes secepat itu, tapi nggak kata gue sih. Soalnya saya tuh ingat ini Pak, kejadian kalau nggak salah dia testing Super Formula kalau nggak salah. Stasiun Super Formula yang dia ngalamin insiden yang mirip ketika dia free practice. Iya, dan itu karena emang udah kena mental juga. Dan lu bayangin lah pembalap muda ya kan, lu udah mimpiin mau masuk F1, lu udah bekerja sekeras mungkin bisa masuk F1, tapi lu baru aja belum nyetir mobilnya aja, lu tuh udah diiming-imingin sama suara-suara luar ini, lu kan pasti nggak nyaman kan, lu udah ngerasa kayak pressure-nya gede banget. Iya, lu kayak biasa kayak dihantuin tiap malam, tiap itu selalu ditanya, lu Colapinto gini ya udah mana bisa rookie nikmatin musim debut kayak gitu kan? Musim debut kayak contoh Bortoleto, Oli happy aja, Hajar juga happy, Duhan depresi bang. Gitu. Iya sih benar. Makanya kan. Iya. So, kayaknya dia tidur nggak nyenyak, makan nggak enak gitu kayak orang sakit gigi. Iya udah kayak itu ya. Oke. Parah. Oke. Prediksi top 3 Miami GP.
Tadi Pak Tara tadi udah siapa tadi duo Mercy sama tapi spesifik aja deh top 3-nya. Mungkin Pak Tara dulu. Buat sprint apa buat Ini main race main aja langsung main race? race Ya aja. sprint ya. Kan Langsung main kan race. spin race kan kata Bapak Dharma kan invalid. Oke, lanjut. Gak gitu juga. Gak gitu juga, boy. Tetep lah valid kan the point ya. Iya. Mau Pak Tara. Yang dari dua Mercedes siapa ya kira-kira ya? Russell sih. Russell pasti mungkin kemungkinan besar unggul dari Antonelli. Yang kedua yaitu si Antonelli. Yang ketiga mungkin bisa dilemparin McLaren atau Ferrari. Tapi jujur udah ya mungkin elemen of surprise itu ada di P3, P1 2-nya itu udah kayaknya udah kelok antara dua Mercedes itu. Jadi ya P3-nya McLaren deh. Piastri. Piastri. Oke. I believe. Oke. Pak Gufron. Ya pastilah yang katanya Bung tadi, yang pasti 1-2-nya pasti Mercedes, yang kedua opsional. Ntar, 1-2-nya nih siapa nih? Apa Kimi 1, Russell 2, apa Kimi 2, Russell 1? Lah sama aja. Ya kemungkinannya pasti Kimi 1 sih kemungkinan, kan Oke. juga kemarin kan juga bagus tahun kemarin. Oke. 2 berarti Russell 3. Nah kalau 3 ini opsional, gak tahu teh siapa, Tapi paling ya pick Ferrari aja lagi. 1. Mungkin Hamilton. Wih. Seru. Nice sih. Wow. Mantap. Oke. Pak Dharma. Ini berarti race biasa berarti kita Race ngomongnya biasa, ya. ya. Bukan race invalid. Race Oke. biasa, oke. Coba kita lihat. Feeling gue sih nih kayaknya bakal jadi track di mana Mercy akhirnya bukan blunder antara blunder strategi atau ada isu reliability ya. Nomor 1 sih gue bakal pilih kayak salah satu McLaren lah. Mungkin Oscar lah 1 ya. Karena di Jepang tuh jujur gue ada ngelihat sedikit harapan ya kalau Mercy itu sebenarnya bisa dikalahin. Kalau Setuju. mereka ditahan dan jangan kasih mereka clean air. Nah kan tahu sendiri start mereka dua-duanya ini kan kayak habis kena tipes ya dua-duanya ya. Iya. Selalu jelek banget startnya. Jadi ya, Lalat bet. ya kalau lu bisa jam mereka dan anggap aja yang di belakang juga ngejam mereka itu udah bisa makan waktu banget gitu. Nah oke, Oscar 1. Ya 2 let's say ya George lah. Nomor 3 Kimi lah ya. Mungkin gitu. Oke. Kalau saya boleh ngasih prediksi untuk Grand Prix Miami, peringkat 1 Valtteri Bottas, peringkat 2 Sergio Perez, peringkat 3 Carlos Sainz dari belakang. Itu dari belakang. Oke, tapi ini kalau beneran ya. Satu Charles. Saya Gini sih, sumpah, saya banget. dari kemarin masih berharap ini sama Charles ini. Padahal saya bukan tifosi loh gitu kan. 1 Charles, 2 Piastri, 3 Antonelli. Jadi saya berharap bahwa akan ada yang menaklukkan si bintang Demokrat itu ya, semoga, dan kayaknya momennya adalah sekarang gitu ya. Jadi daripada Anda tidak bisa mengalahkan dari satu musim, lebih baik Anda kalahkan dari sekarang saja gitu ya. Ibaratnya tuh kalau Real Madrid tuh kalahkan saja di kalahkan saja di grup, karena kalau sudah di knockout akan liar, walaupun kemarin tidak ya. Kemarin tidak. Iya. Mereka liar, tapi Bayern lebih liar. Oh, betul sekali. Oke. Oke, ada yang mau disampaikan untuk penutup? Singkat aja, mungkin dari Pak Tara dulu mungkin. Apa ya? Kayaknya udah sih sebatas itu doang. Not much. Not much. Oke. Pak Gufron, ada yang sampaikan untuk penutup? Mungkin apa ya? Mungkin ya terima kasih lah sudah diundang di sini dan mungkin akan menjadi pengalaman yang lebih baik lagi. Oke. Pak Dharma, oke, nih mari kita mendengarkan punchline dari Mimin Lontong Pala. Kok lu tahu aja gue ada punchline deh. Sebenarnya gue pakai ini di episode yang nanti bakal baru tuh Formation Lab ya, tapi gue bakal pakai sini juga deh. Oke. Jadi gini, banyaklah orang-orang yang ngomong, wah Max Verstappen keluar dari F1, penontonnya bakal turun, market F1 udah nggak sekuat dulu, ya iming-iming kayak gitulah. Gue sih nggak setuju jujur, karena gini, F1 itu sekarang udah memiliki pembalap yang cepat, ya, marketingnya gede, karismanya gede, fanbase-nya gede banget, ya kan?
tahu kan siapa itu? Ya Franco Colapinto. Lu nggak usah takut lah, F1 bakal nurun penontonnya lagi ada Colapinto tuh. Gue yakin tuh penonton followers nggak bakal turun, percaya sama gue gitu. Kita tuh nggak usah ngomongin Orange Army, kita ngomongin yang biru putih dan matahari army itu, ya kan? Iya gitu. Jadi nggak usah takut lah. Gue yakin Baskoro Kolapi itu 1 juta views otomatis sih. Wih. Iya, biasa kan Mars nih yang pumping views. Oh enggak, kali Kolapinto cuy. Bukan Mars lagi. Udah bukan eranya lagi lah. Saya nggak expect punchline-nya bakal nggak expect. Tau-taunya Kolapinto ditendang ya kan. Nah itu baru boleh khawatir. Itu baru boleh khawatir kita kalau Kolapinto nggak ada. Kalau Mas nggak ada mah nggak usah lah khawatir. Banyak lah pembalap F1 yang marketnya gede ya kan. Gitu. Kalau Pinto ditendang tuh, kalau Pinto ditendang tuh punchline atau plot twist? Masa depan kayaknya. Oke guys. Jadi security di Enston pasti naik gitu. Oke, terima kasih Bapak Dharma, Bapak Gufron, Bapak Tara sudah membersamai dan Thank you. dari saya Williams harus intermittent fasting. Ciao.